Wa ba'd. Yang kami hormati dosen pembimbing, dosen pengampu metodologi penelitian tafsir, eh, yang saya hormati kawan-kawan sekalian, eh, hari ini izinkan kami mempresentasikan makalah kami dalam lingkup materi desain penelitian tafsir, mengangkat judul desain penelitian tafsir, karakteristik, unsur-unsur, dan metodologi penyusunan proposal akademik. Kami di sini ada 3 orang pemakalah, yaitu saya sendiri, kemudian Ustadz Jamal, dan Ustazah Siti Nurlaila. Insya Allah nanti setelah saya akan dilanjutkan oleh Ustadz Jamal dan seterusnya Ustazah Laila begitu. Untuk bagian saya adalah pendahuluan dan beberapa kajian komponen awal desain penelitian tafsir. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pengertian desain penelitian tafsir. Dalam makalah halaman 3 itu, di situ awal mula pengertian desain penelitian tafsir. Desain penelitian biasanya disebut sebagai proposal atau tatanan awal. Desain penelitian adalah pedoman untuk melakukan penelitian setelah melewati evaluasi atau ujian seperti seminar proposal untuk baik skripsi, tesis, dan disertasi, serta penelitian secara keseluruhan dengan melakukan presentasi dan menerima umpan balik atau feedback dari penguji atau evaluator. Pengertian desain penelitian tafsir ini sering ataupun banyak konotasinya begitu ya. Ada dalam penelitian kami itu ada yang mengatakan bahwa desain ini adalah bisa jadi disebut sebagai sistematika penyusunan proposal, atau desain itu juga adalah proposal. Jadi apa yang dimaksud dengan desain? Sebagaimana yang di layar itu kita bisa melihat desain penelitian itu adalah rancangan atau sebuah rancangan atau kerangka penelitian secara sistematis. Jadi seorang peneliti itu harus membuat sebuah plan yang di dalamnya ada unsur-unsur penelitian ataupun tahapan-tahapan penelitian yang akan ia kerjakan dalam rangka kegiatan penelitiannya begitu. Mulai dari menentukan judul, kemudian seterusnya itu. Nah, kesemua unsur ini adalah yang terhimpun ini adalah desain penelitian tafsir. Ia memuat proses, kemudian di sana ada metode, ada teknik pengambilan sampel, kemudian pemrosesan data, validasi data, dan sebagainya. Jadi kalau disebutkan istilah desain penelitian itu bisa jadi disebut itu adalah proposal begitu. Dan proposal itu bisa jadi adalah sebuah sistematika penyusunan penelitian. Jadi huwa dia ya. Sebagaimana rektor kita huwa dia juga adalah imam besar, dan dia juga adalah Menteri Agama dan rektor PTIQ. Jadi hampir sama ya, hanya penggunaan istilahnya saja. Singkatnya bahwasanya desain penelitian tafsir itu dia mengandung format rancangan desain yang berisikan unsur-unsur utama. Ada beberapa versi yang datang, dan khusus penelitian tafsir
itu hampir sama kami lihat dengan desain penelitian kualitatif ya yang ditulis oleh Muhammad Ilyas. Siapa itu ya, kami lupa nama. Muhammad Ilyas dalam buku metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif itu, dan yang kami temukan di buku Nasruddin Baidan itu sama, hampir sama, ada beberapa komponen, tapi secara umum itu sama, mulai dari penentuan judul, kemudian latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dan seterusnya hingga tinjauan daftar pustaka sementara. Baik, kita berlanjut ke judul penelitian. Judul penelitian ini adalah sebagai start button dari seorang peneliti. Kalau seorang supir itu, kalau seorang pengendara kita bilang ya, itu seolah-olah dia menekan start button itu dalam mobil itu, seolah-olah dia sama seperti menentukan judul begitu. Artinya dia mau bawa kemana itu penelitian tadi, kemudian akan berujung di mana, itu dimulai dari judul penelitian. Namun judul penelitian ini dalam beberapa model penelitian dia bisa juga tidak berangkat dari situ ya. Dia bisa berangkat dari masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian ada beberapa hipotesa, kemudian dia kembali kepada judul yang pertama lagi begitu. Nah, ini tergantung model-modelnya. Namun yang jelas judul penelitian itu adalah harus membuat kepala tema daripada penelitian yang memuat pernyataan yang singkat, padat, tegas seperti di layar itu, representatif yang menggambarkan apa yang diteliti oleh seorang peneliti, dan biasanya itu nggak lebih dari 10-15 kata, seperti yang disebutkan oleh Prof. Baidan itu ya. Kemudian dia mengandung fokus penelitian. Jadi ketika seorang peneliti, dan tentunya ia melihat judul penelitian itu, pasti sering melihat label di depan itu ya, pasti dia harus memikirkan judul itu hadir dengan pernyataan yang impresif, yang menarik begitu. Maka sesuailah bahwasanya judul ini adalah pernyataan yang representatif terhadap penelitian yang dia bangun. Kemudian di halaman 4 itu kami melihat ada perbedaan yang sangat tipis antara topik dan judul, begitu juga skop ataupun tema begitu ya, tapi perbedaan-perbedaan istilah saja. Yang jelas judul itu lebih spesifik, dia gambaran spesifik dari sebuah penelitian ataupun topik khusus yang diangkat. Di halaman 5 kita bisa lihat di sana ada kami mengangkat sekitar 8 penelitian tafsir, juga yang termasuk di sana penelitian ilmu Al-Quran, kemudian penelitian tafsir Nusantara. Contoh-contoh judulnya ya, ada tafsir ayat-ayat akidah dalam lingkup ataupun topik teologi dan akidah, kemudian konsep walad dalam Al-Quran, eksistensi pemeliharaan dan perlindungan anak dalam skop keluarga Islam, kemudian ada lagi tafsir tarbawi, kajian ayat-ayat pendidikan dalam skop pendidikan Islam, dan seterusnya. Itu bisa dilihat contoh-contoh hasil penelitian tafsir dalam bidang studi yang berbeda. Mohon maaf jika kami salah, nanti mohon dikoreksi. Dan juga dalam topik-topik penelitian yang berbeda begitu.
bisa dilihat, dan ini juga sudah bebas di internet ya, bisa dilihat di internet arsip, itu kita bebas download, dan ada juga sudah yang kami download itu sekitar 13 penelitian tafsir. Jadi kalau yang mau minta dibagi boleh di-share sama Ustazah Siti. Jadi langkah pertama itu adalah seorang peneliti harus menentukan judul apa yang ia angkat dalam penelitian dia. Contohnya dalam makalah juga bisa dilihat, misalnya dia mau mengangkat tentang ayat-ayat peperangan misalnya ya, atau ayat-ayat politik begitu. Maka dia berangkat dari masalah yang ia jumpai dalam ayat-ayat politik itu, dan bagaimana itu menjadi bagaimana ia merumuskan masalah-masalah tadi dan menjawabnya. Dari jawaban tadi yang singkat itu bisa ditarik menjadi sebuah judul. Dan di makalah kami ini judul jika ditarik kepada model penelitian kualitatif begitu ya, itu judul justru bisa berubah ketika dia mendaftar proposal misalnya. Dia sudah mempunyai desain penelitian, kemudian dia daftarkan judul dia. Dalam rangka penelitian pada prosesnya, nanti judul itu dapat berubah ketika dia masuk lebih dalam kepada lapangan penelitian yang ia dalami begitu. Contoh ini mungkin penelitian pendidikan ya, kinerja guru di era pendidikan global, itu dia proposalnya. Kemudian setelah dia masuk, ternyata banyak variabel yang mungkin dinamis ataupun bertambah, atau masalah tadi bisa berubah, maka sehingga judul tadi bisa berubah, dan laporan tadi kembali lagi kepada pembimbing ataupun siapa kita katakan untuk menyetujui perubahan judul tadi ya. Jadi artinya judul bisa berubah dari kinerja guru di era pendidikan global menuju model kinerja guru berbasis rekonstruksi sosial gitu. Jadi sementara kuantitatif itu penelitian yang tidak bisa berubah karena dari awal sudah ditetapkan variabel yang tetap begitu ya. Ada beberapa variabel yang berasal daripada masalah-masalah yang ia jumpai, kemudian ia tetapkan, kemudian lahirlah judul begitu, dan tidak bisa berubah, dia statis, tidak seperti penelitian kualitatif. Kemudian sehingga judul-judul ini biasanya kalau judul-judul kualitatif itu ada penggunaan kata-kata makna, kemudian model, profil, studi kasus begitu ya, karena memang penelitian kualitatif itu dekat sekali dengan penelitian seperti kepustakaan dan lapangan yang terjun kepada sosial budaya kemasyarakatan yang ia teliti langsung ataupun diteliti langsung oleh seorang peneliti. Mohon maaf saya tidak terlalu membaca, saya sampaikan hanya dari pemahaman saya yang saya baca, tidak langsung membaca narasi karena memang model saya begini ya, kalau sudah penelitian, kalau sudah pemaparan itu pasti jarang sekali terbaca itu, bahkan huruf A itu bisa terbaca huruf E itu. Mohon maaf Pak dosen. Mungkin itu dari bagian saya, dilanjutkan oleh Ustadz Jamal mengenai latar belakang permasalahan. Terima kasih. Silakan Ustadz Jamal. Baik, terima kasih kepada Ustadz Khairul Hamdi. Langsung saja latar belakang masalah.
atau penentuan konteks penelitian. Jadi latar belakang ini dalam bahasa Indonesia itu mengandung banyak konotasi, antara lain adalah dasar atau alasan suatu tindakan atau perbuatan, bisa juga berarti motif, ya, seperti sebuah pernyataan latar belakang peristiwa pembunuhan itu masih sedang diusut. Ya. Jadi berdasarkan penelitian itu, maka yang dimaksud dengan latar belakang masalah itu ialah kondisi atau situasi yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Dengan kata lain, latar belakang masalah atau permasalahan ialah motif yang menyebabkan fenomena atau fakta tersebut terjadi. Selanjutnya dalam bagian ini, setelah peneliti menemukan masalah dan sumber masalah, kemudian menjelaskan secara teoritis mengapa dikatakan masalah, peneliti harus menjelaskan logika yang digunakan untuk mencari makna, ya, di balik peristiwa secara induktif dengan melakukan penjajahan awal di lokasi penelitian atau situasi sosial untuk mengamati beberapa aktivitas orang-orang yang ada pada tempat. Ya. Orang-orang yang ada di tempat tertentu yang dijadikan lokasi penelitian. Disinilah penelitian akan menemukan beberapa gejala pada situasi sosial yang mengarahkan peneliti untuk menemukan teori. Ya. Jadi dalam latar belakang ini, dia menjelaskan alasan dan konteks munculnya masalah penelitian. Kemudian yang kedua, dia memuat kondisi ideal dan kondisi nyata. Kemudian yang ketiga, menunjukkan adanya kesenjangan akademik yang perlu diteliti atau perlu digali lagi. Kemudian berisi fenomena atau fakta atau data awal yang mendukung suatu penelitian. Dan kemudian menjadi dasar munculnya problem akademik. Jadi, latar belakang juga ini dalam penelitian tafsir fokus pada isu-isu Al-Quran dan penafsiran yang membutuhkan jawaban ilmiah. Setelah itu, peneliti perlu melakukan observasi, ya, observasi awal untuk menemukan gejala penelitiannya tersebut. Ya, kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah atau fokus penelitian, rumusan masalah ini berbeda dengan masalah. Jadi menurut Sugiono, jika masalah itu merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi, maka rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Melalui apa? Jadi melalui pengumpulan data. Begitupun rumusan masalah ini erat kaitannya dengan masalah. Ya. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Jadi dalam rumusan masalah ini nanti akan muncul berupa pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya. Jadi penelitian-penelitian yang akan kita teliti gitu. Jadi penelitian yang akan kemudian kedua disusun berdasarkan masalah yang ditemukan pada latar belakang. Ya. Jadi setelah kita menyusun latar belakang masalah, maka ditemukanlah atau dicari masalah yang ada pada latar belakang tersebut. Kemudian menjadi fokus utama penelitian. Ya. Jadi rumusan masalah ini adalah sebagai objek atau fokus utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah membantu menentukan arah penelitian dan pengumpulan data. Kemudian dalam bentuk rumusan masalah ini ada deskriptif atau menggambarkan fenomena apa yang diteliti. Kemudian ada komparatif, itu membandingkan dua objek atau kondisi. Ya, jadi nanti sifatnya apa yang kita teliti itu kita bandingkan dengan uh,
peneliti sebelumnya atau peneliti orang lain. Kemudian ada asosiatif, yaitu mencari hubungan antara fenomena. Kemudian yang terakhir, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah bersifat fleksibel dan dapat berkembang. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi metode penelitian tafsir ini atau metode penelitian ini adalah cara atau metode yang dipakai peneliti dalam melakukan riset terhadap kitab-kitab tafsir. Jadi ada perbedaan yang tegas antara penelitian Al-Quran dengan penelitian tafsir. Adalah pada objek kajiannya. Dalam penelitian Al-Quran, objek materialnya adalah Al-Quran itu sendiri. Sementara dalam penelitian tafsir, objek materialnya adalah kitab tafsir, yang notabene merupakan hasil riset dari seorang penafsir. Jadi dalam metode penelitian ini, nanti akan muncul jenis penelitian. Ya. Nanti ada jenis penelitian, ada penelitian perpustakaan atau library research. Dia menggunakan sumber dari buku, tafsir, maupun jurnal. Kemudian ada penelitian lapangan. Dia menggunakan observasi, wawancara, maupun angket. Dan nanti juga ada sifat penelitian. Ya. Jadi sifat penelitian ini ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian verifikatif, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, ada penelitian eksplanatif, dan ada penelitian eksploratif. Kemudian ada penelitian dasar dan terapan. Ya, jadi penelitian dasar dan terapan ini adalah penelitian yang dimana nanti menemukan teori atau konsep baru. Kemudian dalam penerapan ini adalah menerapkan teori yang sudah ada. Contoh kajian atau kewajiban berbuat baik pada orang tua. Kemudian selanjutnya ada penelitian verifikatif. Ya. Jadi penelitian verifikatif ini menguji kebenaran teori atau fakta. Jadi fungsinya nanti menilai daripada relevansi teori tersebut. Kemudian nanti menguji daripada validasi penafsiran yang diteliti. Kemudian ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif ini tentu teman-teman sudah mengetahui semua, dia merupakan penelitian yang dimana mengumpulkan data berupa makna atau konsep narasi. Ya. Sedangkan kuantitatif itu adalah data berupa angka atau statistik. Kemudian selanjutnya subjek dan objek penelitian. Jadi subjek penelitian atau pokok utama penelitian. Kemudian objek penelitian ini adalah fokus yang dianalisis. Contoh, subjeknya adalah ayat-ayat kontradiktif, sedangkan objeknya adalah ayat perang dan perkawinan beda agama. Kemudian metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data ada yang pertama adalah melacak ayat terkait. Jadi ayat yang mau diteliti itu dilacak dulu, kemudian menyeleksi ayat. Ya. Jadi setelah kita melakukan pelacakan terhadap ayat-ayat tersebut, maka kita akan menyeleksi ayat mana nanti yang akan kita masukkan di penelitian. Kemudian mengelompokkan data. Dan terakhir itu merujuk kitab tafsir induknya. Kemudian terakhir adalah metode analisis data, yaitu pendekatan analisis, diantaranya ilmu balaghah, nahwu, sorof, usul fikih, dan kaidah tafsir. Jadi tujuan ini adalah
untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif bagi peneliti. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Nur Laila. Baik, terima kasih Ustaz Jamal atas waktunya. Berlanjut pada pembahasan populasi dan sampel. Menurut John Sinclair, kata populasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti bahasa Inggris population yang pada awalnya merujuk pada semua warga yang tinggal di suatu area. Namun dalam konteks penelitian, populasi mengacu pada keseluruhan subjek atau kumpulan data yang menjadi fokus analisis dalam studi. Populasi adalah kumpulan seluruh objek atau subjek penelitian yang memiliki ciri-ciri spesifik dan berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian. Populasi adalah totalitas individu atau elemen yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan tema atau tujuan penelitian. Mengetahui dan menentukan populasi adalah suatu keharusan dalam penelitian, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mempresentasikan seluruh populasi dalam sebuah penelitian. Dapat disimpulkan bahwa sampel diperlukan guna mempermudah proses pengolahan dan analisis data. Di sini dijelaskan juga dalam makalah sebagai contoh penelitian terhadap kitab-kitab tafsir Biroi dari zaman klasik hingga saat ini, jumlah populasinya sangat banyak sehingga memungkinkan tidak terhitung jumlahnya, maka perlu ditetapkan sampel yang relevan sehingga seluruh generasi dapat terwakili. Hal ini menunjukkan pentingnya penetapan sampel. Jumlah sampel tidak memiliki ketentuan mutlak karena ukuran utama dalam penentuan sampel adalah sejauh mana sampel tersebut mampu mewakili karakteristik populasi secara cepat. Sebagai contoh, jika sampel ditar 10% dari populasinya sudah representatif untuk mewakili populasi tersebut, itu sudah cukup meskipun populasinya ratusan bahkan ribuan. Tapi jika belum terwakili secara signifikan, maka perlu ditingkatkan menjadi 25% atau lebih. Semua itu tergantung pada kondisi data di lapangan. Artinya kualitas data yang ada itu semuanya pada level yang sama, tidak ada perbedaan yang satu dari yang lain. Di dalam slide ditampilkan itu perbedaan populasi dan sampel. Ya, untuk dalam aspek definisi, populasi ini merupakan keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel bagian dari populasi tersebut yang dipilih untuk penelitian. Dalam segi ukuran, biasanya populasi itu lebih besar atau mencakup keseluruhan dari penelitian. Sedangkan sampel lebih kecil dan terbatas. Tujuannya populasi untuk memberikan gambaran umum dari seluruh kelompok, sedangkan sampel untuk mempermudah penelitian dengan representasi tertentu. Penggunaan populasi digunakan jika memungkinkan mencakup semua elemen, sedangkan sampel digunakan jika tidak mungkin mencakup semua elemen populasi. Sebagai contoh, misalkan ingin meneliti di sebuah misalkan sekolah di sini di dalam PPT seluruh remaja di sebuah kota itu populasinya, sedangkan sampelnya bisa diambil hanya 100 remaja yang dipilih secara acak dari berbagai sekolah karena tidak memungkinkan untuk diteliti semuanya di seluruh kota. Di sampingnya ada tabel, ada gambar hubungan antara populasi dan sampel, di mana populasi itu dalam lingkaran yang besar dan sampel di lingkaran yang kecil. Boleh dilanjut, Sad? Teknik pengambilan sampel. Dalam sampel ini, kebetulan di makalah kami belum ditambahkan untuk
tekniknya kami mengutip dari jurnal yang lain. Jadi dalam di sini sampel teknik pengambilannya ada dua. Yang pertama probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih, sehingga hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasikan. Ada beberapa proses dalam penentuan probability sampling. Di sini ada 5. Yang pertama, simple random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak langsung dari populasi. Yang kedua, proportional stratified random sampling, yang digunakan ketika populasi bersifat heterogen. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling, ditetapkan jika ada strata kecil yang dianggap penting meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan strata lain. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling, digunakan ketika populasi tersebar secara geografis. Selanjutnya ada cluster, ini mohon maaf, ini ada kesalahan double ya. Kemudian ada yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi, melainkan bergantung pada pertimbangan peneliti atau kondisi tertentu. Di antaranya, bagian dari non-probability sampling adalah sampling sistematis. Sampling sistematis yaitu pemilihan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi Kemudian ada juga sampling kuota. Sampling kuota itu penentuan jumlah sampel berdasarkan kuota dari populasi dengan ciri tertentu. Dilanjutkan dengan sampling aksidensial, dilakukan secara kebetulan. Kemudian purposive sampling dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Kemudian sampling jenuh dilakukan dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Yang terakhir ada snowball sampling, dilakukan dengan memulai dari sampel kecil, lalu sampel tersebut merekomendasikan responden lain sehingga jumlah sampel bertambah seperti bola salju. Mohon maaf untuk kesalahannya, nanti insya Allah kami perbaiki, Pak. Perbedaan probability sampling dan non-probability sampling. Ini bisa dibaca. Lanjut aja, Ustaz. Di sini ada tabel contoh pengambilan sampel. Biasanya ini umumnya dipakai untuk metode kuantitatif ya. Ustaz, ada slide lain lagi nggak? Sebetulnya di yang tadi contoh ada contoh penghitungan sampling menurut Isaac dan Michael. Ini lanjut. Ini ada contoh populasi dan sampel yang kami ambil dari penelitian. Mungkin itu contoh untuk populasi dan sampel. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut pandangan para pakar seperti Taylor dan Proctor, Cooper, Melian Shah, John W. Creswell, dan Paul Ledy,
dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka merupakan aktivitas yang melibatkan penelaahan, pembacaan, serta analisis atas beragam penelitian atau literatur sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, memahami kemajuan penelitian yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi masalah atau kekurangan penelitian akan diteliti lebih lanjut. Tinjauan pustaka memiliki peran yang sangat krusial dalam penelitian ilmiah karena membantu peneliti memahami isu yang akan dianalisis, menetapkan variabel penelitian, memperluas wawasan tentang topik, serta membatasi jangkauan penelitian agar lebih fokus. Di samping itu, tinjauan pustaka juga berfungsi dalam analisis data, pemilihan metode penelitian, penarikan kesimpulan, serta mengenali kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya. Keuntungan lain adalah menunjukkan penguasaan peneliti terhadap topik yang diperbincangkan, mengapresiasi karya ilmiah terdahulu, serta memberikan gambaran tentang desain penelitian yang sesuai. Untuk mencapai kualitas tinjauan pustaka perlu memanfaatkan sumber-sumber terbaru, relevan, memiliki nilai ilmiah yang kuat, dapat menjelaskan aspek-aspek penelitian, dan disusun secara ringkas dan jelas. Dalam penyusunannya, peneliti harus mencatat teori yang diperlukan, merangkum referensi, melakukan sintesis, serta perbandingan, menganalisis sumber dengan kritis, menemukan celah penelitian, dan menyusun struktur kajian pustaka secara teratur. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori adalah suatu desain yang memuat penjelasan tentang konsep atau variabel yang dipakai dalam penelitian beserta relasi antar variabel, termasuk hubungan sebab dan akibat. Kerangka teori dibuat sebelum penulisan karya ilmiah supaya peneliti memiliki acuan yang tepat dalam menangkap inti penelitian. Kerangka ini bisa dijadikan dalam bentuk skema atau diagram agar peneliti lebih mudah memahami hubungan antara unsur-unsur penelitian. Dengan adanya kerangka teori, pembahasan penelitian menjadi lebih fokus dan tidak menyimpang dari topik utama. Sebagai contoh, seseorang ingin mengkaji tentang qiraat sab'ah dan hubungannya dengan produk hukum fikih. Dalam konteks ini, sebelum melaksanakan penelitian itu, maka teori mengenai qiraat serta asal mula perbedaan qiraat dan penelitian teori serta metode digunakan dalam proses istinbat hukum harus dijelaskan secara mendetail. Intinya, semua yang berhubungan dengan proses penelitian tersebut dari awal hingga akhir harus tegas agar peneliti tidak bingung saat melaksanakan penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya, sistematika penulisan laporan. Laporan penelitian disusun dengan cara yang sistematis agar mudah dimengerti oleh pembaca. Struktur laporan umumnya dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tinjauan pustaka selanjutnya mencakup teori-teori yang berkaitan serta studi-studi sebelumnya sebagai dasar penelitian. Bagian metode penelitian menguraikan tahapan penelitian termasuk populasi, sampel, cara pengumpulan data, alat dan analisis data. Kemudian hasil studi dan diskusi menyajikan penemuan riset beserta analisisnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran berisi ringkasan temuan penelitian serta anjuran dari peneliti. Papan tersebut juga menyertakan daftar pustaka sebagai sumber referensi dan lampiran yang memuat data pendukung penelitian. Selanjutnya, yang terakhir adalah daftar pustaka awal atau referensi sementara. Daftar pustaka atau bibliografi adalah elemen krusial dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, serta laporan penelitian. Bagian ini menyajikan daftar semua sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah. Daftar pustaka awal itu sekumpulan sumber referensi seperti buku atau dokumen yang disusun sejak awal untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sumber-sumber tersebut perlu berhubungan dengan judul penelitian supaya bisa menjadi dasar yang kokoh. Keberadaan referensi dalam penelitian ilmiah sangat vital karena menunjukkan bahwa studi dilaksanakan berdasarkan teori, konsep, dan hasil pemikiran ilmuwan sebelumnya, bukan sekedar pendapat pribadi penulis. Samping itu, referensi awal juga mendukung peneliti untuk lebih percaya diri dan fokus dalam menjalankan rencana penelitiannya.
Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa desain penelitian tafsir pada hakikatnya adalah pedoman sistematis yang menentukan arah, fokus, dan kualitas sebuah riset akademik. Pembuatan proposal penelitian menuntut peneliti untuk memahami bahwa penelitian tafsir berfokus pada resepsi hermeneutis atau produk penafsiran sebagai objek materialnya. Berdasarkan penjabaran di atas, rancangan desain penelitian tafsir yang representatif dan komprehensif harus menghimpun 9 unsur utama. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, latar belakang permasalahan. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, metode penelitian. Kemudian, populasi dan sampel, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan, serta daftar pustaka awal. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami kembalikan kepada Ustaz Hamdi untuk membuka sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti yang telah memberikan pemaparan bagian 3 ataupun sekaligus penutup untuk makalah kita tentang desain penelitian tafsir. Selanjutnya kami buka sesi Q&A, tanya jawab kepada peserta, hadirin, kawan-kawan ustaz-ustazah yang mempunyai permasalahan untuk mempertanyakan. Sebelumnya mungkin dirumuskan dulu ya masalahnya apa. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menemukan masalah dan menjawab secara hipotesa untuk membuat proposal kita masing-masing, karena dalam waktu dekat kita akan mempresentasikan proposal kita. Dan apabila ada beberapa yang masih mengganjal atau beberapa masukan yang membangun penelitian kami berikan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin tanya. Waalaikumsalam, Ustazah, silakan. Dari pemaparan tadi, mohon maaf jika saya terlambat karena tadi mati lampu di sini, jadi baru masuk. Sekilas membaca makalahnya, sepertinya tadi kurang disinggung tentang penelitian ilmiah yang berdasarkan tafsir ya. Jadi ini kayaknya tadi lebih ke umum semua gitu ya. Sementara kan kita sebenarnya di sini juga sangat butuh sekali penjelasan tentang bagaimana penelitian atau desain penelitian tentang tafsir. Kan kalau di tafsir itu kan ada kayak mugoron ya, maudu, tahlili, sama ijmali gitu. Nah kayaknya tadi nggak tahu di awal apakah disinggung atau tidak gitu ya. Cuman yang barusan saya dengar itu sepertinya belum disinggung gitu. Mohon maaf jika saya salah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Mungkin ada yang mau menjawab di antara Ustaz Jamal atau Ustazah Siti. Mungkin saya dahulukan ya, sedikit mungkin nanti bisa ditambah ya sama kawan-kawan. Jadi memang di makalah ini kami menampilkan 9 unsur utama penelitian yang lazimnya dilalui oleh seorang peneliti. Tahapan-tahapannya itu mulai dari penentuan judul, kemudian sampai ke belakangnya itu ya. Nah, mengenai tafsir muqaron, ini kita tampilkan ya samplingnya itu. Mungkin dia masuk ke bidang studi ilmu tafsir kah atau ilmu Al-Quran kah,
Dan itu kembali kepada masalah-masalah yang ia atau peneliti temukan dalam penelitiannya sendiri begitu ya. Jadi ini kami hanya menampilkan desainnya saja begitu, ataupun unsur-unsur utama yang mesti dipegang oleh seorang peneliti begitu. Adapun nanti hasilnya perbandingan ini terpulang kepada kemauan dan kemampuan seorang peneliti sendiri begitu ya. Sama seperti tadi pada unsur yang keempat atau yang kelima tadi ya, metode penelitian itu ada penelitian eksploratif kah, penelitian perbandingan kah, itu ya terpulang kembali kepada seorang peneliti begitu. Jadi dia bukan sebuah unsur utama, melainkan menjadi sebuah output hasil daripada proses penelitian si peneliti tersebut begitu. Ya walaupun sekarang banyak sekali produk-produk yang apa namanya, yang terbarukan begitu ya mengenai penelitian tafsir begitu. Namun kami melihat secara umum ini desainnya ini sama. Jadi desain penelitian tafsir itu sama dengan desain penelitian ya pendidikan, keilmuan dan sebagainya, dan lebih mirip kami lihat kepada desain penelitian kualitatif begitu. Mungkin itu dari saya, Ustazah. Ada tambahan mungkin dari Ustadz Jamal dan Ustazah Siti. Ya kalau belum ada dari Ustadz Jamal, mungkin ini di halaman ke-5 ya, 5 di tabel itu Ustazah. Nah di situ kita akan mengangkat contohnya penelitian Muqarran itu antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Rasyid Ridho itu tentang repetisi redaksi Al-Quran gitu, ayat-ayat yang berulang ya. Jadi bagaimana pandangan eksistensi teori nasakh dan penafsiran Al-Quran, perbandingan antara studi tafsir Ibnu Katsir dan studi tafsirnya Rasyid Ridho begitu. Kalau ditarik kepada modelnya, maka bisa jadi dia termasuk model eksploratif begitu, ataupun model metode apa ya, selain dia perbandingan juga dia bisa menjadi metode verifikatif juga bisa, apakah benar dua tafsir ini secara keseluruhan ada perbedaan, ada masalah di sana begitu. Ya juga dia eksplanatif, ada tingkatan-tingkatan teks tadi itu ya dan sebagainya. Mungkin itu tambahan sedikit. Yang mana Bu Yit, apa sudah menjawab pertanyaannya? Udah. Ini teh kan kalau misalkan perbedaan antara pembuatan tesis dengan skripsi ya, itu kan kita harus ada bedanya ya. Kalau skripsi itu kan lebih ke deskriptif gitu ya. Nah kalau tesis itu
Seperti misalkan tadi yang digambarkan tentang perbandingan misalkan komparatif antara tafsir satu dengan tafsir lain gitu ya. Misalkan kita membandingkan tafsir Al-Misbah dengan misalkan dengan tafsir Ibnu Katsir, kemudian dengan tafsir Al-Ibris misalkan. Nah, di situ tuh kan kita misalkan mau ngebahas apa nih tentang etos kerja misalkan di dalam surat Al-Asr gitu ya. Berarti kan bukan hanya menyandingkan pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Artinya kalau kita kan kita ngebahas S2 aja ya, kita ya sekarang membahas tentang tesis aja supaya kebingungan-kebingungan kita itu terjawab di sini gitu. Artinya ada 7 tahapan tadi kan ya kalau kita ini sampai finalnya gitu, bukan hanya 3 tahapan seperti skripsi gitu, hanya memaparkan kesimpulan gitu. Tapi di sini kita benar-benar menyimpulkan, dan kesimpulan itu harus harus apa, kalau misalkan yang ngambil yang kooperatif gitu ya, menyimpulkan sesuatu yang memang di situ kita menemukan sesuatu yang baru gitu. Artinya meracik gitu, meracik dari setiap pendapat dari 3 tafsir tadi gitu. Seperti itu. Nah, nah itu kan berarti kan maksudnya ke uh, apa? Metode penelitiannya itu maksudnya ke Mugoron ya, kalau nggak salah gitu. Nah, kenapa saya tuh pengen tahu tuh karena memang kita ngebahas tentang tafsir di sini, termasuk kemarin penentuan judul juga kan istilahnya kita tuh mesti apa ya, speknya nggak umum gitu. Misalkan contoh kita misalkan ngasih judul tentang konsep sabar dalam Al-Quran, berarti kan itu kan nggak nggak di apa namanya nggak disetujui lah gitu, karena itu konteksnya terlalu umum gitu. Dan nanti juga pasti bakal melebar gitu ketika penjelasan tuh nggak ada apa namanya, nggak ada pagar gitu lah ibaratnya. Tadi seperti yang dijelaskan tadi ada pembatas gitu. Nah, kalau misalkan di S2 ini kan kita mesti, contoh misalkan saya ngebahas tentang tanaman, berarti tanaman tuh misalkan contoh kita bilangnya 6 tanaman. Nah, 6 tanaman itu 6 tanaman apa aja gitu. Artinya tidak melebar gitu. Nah, itu maksudnya ke metode apa namanya? Cara penyusunan di desain penelitiannya itu tadi tuh kayaknya maksudnya saya kurang kurang begitu jelas gitu. Itu aja teh. Mohon maaf. Soalnya ini sangat diarep-arep sekali nih materi ini gitu. Makanya pengen nanya gitu. Mohon maaf loh pertanyaannya berbelit. Mungkin inti pertanyaannya desain spesifiknya penelitian tafsir itu seperti apa, begitu ya Bu? Spesifiknya penelitian tafsir itu seperti apa, desainnya gitu kan? Ya soalnya tadi kan kayaknya ngebahasnya lebih ke umum dulu gitu ya. Ke umum gitu. Eh, dasar-dasarnya juga kan dari apa namanya? Tadi ya lebih lebih ke umum lah gitu, nggak ke tafsirnya gitu. Mungkin yang membedakan itu dari segi metodenya Ibu. Ada tadi Ibu sebutkan kembali metode tahlili, ya, metode murni, orang metode ijma, itu yang membedakan antara penelitian tafsir dengan penelitian yang umum pada umumnya Bu. Untuk desainnya sendiri, hampir sama tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Hamdi. Namun jika eh, apa penyampaian kami masih belum jelas, mungkin ada dari teman-teman lain yang sudah jauh lebih memahami dari kami, boleh untuk menambahkan. Dan ada juga yang sudah mencapai ujian proposal di sini teman-teman, mungkin sudah bisa menambahkan untuk penyampaiannya.
Ya, kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya, mana tahu ada masukan-masukan speech-speech yang berharga untuk jangan pelit-pelit membagi ilmu begitu ya. Jadi kita tangkap tadi dari pertanyaan Ustazah begitu ya, mengenai cara ini ya, secara kok mati? Mohon maaf terputus. Ya, tadi kita setelah kita mendengarkan pertanyaannya Ustazah, ya jadi itu ya, artinya secara spesifik, cara tingkatan mungkin ya, eh, tingkatan penulisan begitu. Apakah ada sendiri desain daripada penelitian S1 dan S2 begitu ya, mana tahu ada kawan-kawan yang punya pengalaman dalam ilmu tafsir atau ilmu Quran, mungkin boleh berbagi. Tapi yang jelas kita kemarin sudah ada ini ya, pertemuan tentang beberapa metode penafsiran itu ya. Artinya kita juga harus paham di sini metode tafsir dan metode penelitian tafsir begitu ya. Dalam kitabnya bukunya Abdul Mustaqim itu disebutkan kalau metode tafsir itu ya itu mengkorin, kemudian atau muqaron atau tahlili atau ijmali atau maudu'i begitu. Nah, itu metode tafsir ya, metode tafsir yang sudah dari zamannya tafsir itu muncul ke permukaan sejak abad kedua atau ketiga Hijriah begitu ya. Itu memang ada metodenya begitu mereka menafsirkan itu. Nah, sementara kita yang sekarang ini lebih kepada penekanan metode penelitian tafsir begitu. Artinya ini adalah riset terhadap riset begitu kalau kita bisa melihat kembali makalah itu. Makanya di sana ada contoh-contoh seperti perbandingan tafsir, misalnya tafsir Sya'rawi dan tafsir Ibnu Katsir, atau kejauhan Sya'rawi dan Said Qutb dalam menafsirkan ayat-ayat Adam. Nah, ini kan mungkin dia berangkat dari masalah, misalnya ada beberapa penafsiran Adam yang ayat-ayat tentang Adam yang tidak menggambarkan Adam itu seutuhnya gitu misalnya. Atau juga tadi seperti yang kita angkat di contohnya itu tentang penerimaan qiraat mutawatirah begitu ya, yang diangkat oleh Dr. Abdul Mustaqim itu ketika misalnya Imam At-Tabari di sana tidak menerima qiraat mutawatirah sebagai bacaan Al-Quran misalnya. Nah, ini kan masalah begitu. Sementara disepakati qiraat mutawatirah itu adalah bacaan yang masyhur yang diriwayatkan begitu ya, yang diamalkan oleh kaum muslimin begitu. Nah, ini kan jadi masalah, sehingga masalah tadi meneliti penelitian tafsir, meneliti misalnya ada buku atau penelitian tafsir tentang At-Tabari begitu. Nah, itu kita riset lagi begitu. Nah, kalau kita langsung meneliti kepada tafsirnya
Imam At-Tabari, maka itu kita termasuk metode tafsir begitu, menggunakan metode tafsir apa di sana gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Jika ada masukan yang lain, teman-teman boleh sharing-sharing sama kita. Silakan. Ustaz Ibad ini, Ustaz Ibad. Ustaz Ketua nih, mana nih mic-nya aja nih yang kelihatan. Gimana Pak? Apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab? Pemakalam? Saya kira sudah dokter. Tapi tadi memang mengenai desain khusus penelitian tafsir yang ditanyakan Ibu Yayat secara tingkatan mungkin secara tesis, perbedaan dengan penelitian yang biasa begitu mungkin. Ya, silakan dijawab Pak. Kalau masih belum selesai pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bertanya kepada pemakalah.
Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Jamal ya. Silakan Ustaz Jamal. Ya, sedikit untuk menambah dari pertanyaan tadi. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan suatu contoh ya. Jadi contoh ketika kita dalam melakukan penelitian, misalnya kita menentukan judul ya. Jadi kita pertama misalnya penelitian Al-Quran, ya. Jadi kita tentukan judul, misalnya contohnya teologi bencana dalam perspektif Al-Quran. Ya. Jadi berarti kita di sini melakukan penelitian Al-Quran. Ya. Jadi yang nanti kita akan menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai objek utama ya dalam melakukan penelitian tersebut. Ya. Jadi nanti ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan musibah, misalnya bala, musibah, fitnah, ajab, iqab dan sebagainya itu adalah sebagai objek material nanti yang akan kita gali dalam kajian tersebut. Terus bagaimana apakah nanti juga kita ambil referensinya bisa dalam kitab tafsir? Ya, tentu boleh dan sah-sah saja kita mengambil referensinya di kitab tafsir. Jadi itu satu gambaran ketika kita mau membangun penelitian Al-Quran. Terus bagaimana dengan penelitian tafsir? Ya, jadi penelitian tafsir ini misalnya kita ambil tema, contohnya pemikiran teologi Fakhrul Ar-Razi, studi tentang ayat-ayat teologi dalam tafsir Al-Kabir. Ya. Jadi kita akan menjadikan kitab tafsir Al-Kabir itu sebagai objek material untuk melihat bagaimana Ar-Razi menafsirkan ayat-ayat yang biasa diperdebatkan oleh para teolog pada abad pertengahan dalam tafsirnya tersebut. Jadi mungkin itu adalah salah satu contoh ketika kita mau membangun penelitian tafsir maupun penelitian Al-Quran. Jadi ketika kita menentukan judul, maka nanti arah judul itulah yang akan kita gali. Misalnya dalam Al-Quran kita gali ayat-ayat yang terkait dengan judul tersebut. Dan begitu pun dengan penelitian tafsir tadi. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ustazah Yayat. Baik, terima kasih Ustaz Jamal. Saya mau timpali sedikit ya. Jadi tadi sempat diskusi sama Ustazah Siti juga ya. Jadi kalau konkretnya begini ya, kalau kita hendak meneliti itu kita berangkat dari masalah gitu, apa yang kita jadikan sebagai objek penelitian kita begitu. Misalnya dia berangkat dari fenomena sosial di masyarakat begitu, kemudian diangkat dengan menghubungkannya atau mengkomparasikan dengan Al-Quran. Nah ini sebenarnya akhirnya masuk juga kepada penelitian tafsir ketika atau penelitian Al-Quran ketika kita melihat sumber-sumber primernya kepada Al-Quran atau kita melihat kepada sumber-sumber penelitian tafsir begitu. Maka dia bisa penelitian Al-Quran bisa kepada bidang studi penelitian tafsir begitu. Atau juga dia berangkat dari seperti masalah Bu Ye tadi ya, sepaham kami itu ketika dia menjadikan tergantung objeknya berangkat dari mana gitu. Ketika dia melihat misalnya mau membahas
apa yang menjadi masalahnya di situ gitu. Diangkat masalah tumbuhan misalnya, atau apa tadi ya Bu Yet tadi ya, misalnya obat-obatan begitu ya. Nah, maka sebagai apa namanya, sebagai penelitian textbooknya ataupun teks risetnya itu bisa dilihat kepada apakah tafsir ataukah langsung pada Al-Quran. Maka dia termasuk penelitian Al-Quran yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, ada penelitian, ada hubungan di sana, hubungan apa di sana yang ingin dibongkar begitu aja jawabannya begitu, hipotesisnya. Ataukah dia ada komparasinya gitu ya. Tadi di halaman berapa itu masalah hubungan tadi, akhirnya ya kembali kepada mengarah kepada model penelitian itu sendiri begitu ya. Jadi dan model itu kan dia berangkat dari sifat ya. Jadi ada jenis. Nah, ini kita kemarin kan sudah ada pernah pertemuan jenis dan model penelitian tafsir begitu. Nah, ketika kita mengombine penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan, maka itu boleh-boleh saja begitu, seperti yang dikatakan dalam makalah ini, bahwasanya ketika kita melihat masalah di penelitian lapangan, maka akhirnya kita combine dengan penelitian kepustakaan, ya bisa saja begitu. Namun apa yang diangkat menjadi judul ini tentu adalah berangkat dari objek penelitian kita yang utama begitu. Nah, sehingga nantinya dia akan menjadi judul utama gitu. Misalnya tumbuhan kering gitu misalnya ya, tumbuhan kering. Nah, ini tumbuhan kering ini menjadi judul utamanya dalam Al-Qur'an. Nah, ini menjadi tambahan penggabungan metode eh, apa namanya tadi, tambahan penelitian Al-Qur'annya, tumbuhan kering dalam Al-Qur'an, studi terhadap obat-obatan dengan menggunakan apa namanya, dedaunan kering misalnya ya, dari eh, pengalaman sahabat misalnya di masa sahabat begitu misalnya. Nah, ini diteliti melalui apa, melalui Al-Qur'an, atau tanaman kering pada tafsir ini begitu ya. Maka itu jadi penelitian, berangkat dari penelitian lapangan, kemudian dikombin dengan penelitian kepustakaan yang menghasilkan mungkin jadi penelitian verifikatif pada modelnya begitu. Jadi harus kita pahami dulu jenis, model, kemudian bagaimana langkah-langkah metodenya begitu. Kalau kalau tadi ke mukoronnya itu, saya kira ini lebih kepada metode tafsir dia. Jadi nanti apakah dia dijadikan sebagai sebuah metode pengumpulan data daripada perbandingan ulama tafsir tadi, itu boleh-boleh saja, yaitu tergantung langkah dan perencanaan dari si peneliti sendiri. Kalau secara umum ya penelitian itu seperti ini, karena beberapa sumber kami temukan baik skripsi, tesis atau disertasi, artinya ini kan penelitian ilmiah begitu ya, bukan penelitian yang biasa begitu. Bahkan ini berbeda dengan penelitian kita yang kita bikin, ini hanya sekedar latihan saja begitu, jurnal-jurnalan atau apa namanya, makalah kita ya. Kalau jurnal, mohon maaf, itu mungkin bahkan bisa mengalahkan tugas akhir begitu. Kita lihat ada beberapa hari ini yang tidak apa namanya menyelesaikan tugas akhir, tapi menyelesaikan jurnal, tembus ke Scopus berapa begitu, hingga akhirnya dia tidak menyiapkan tugas akhirnya begitu. Jadi ya dalam penelitian ilmiah itu inilah desain yang baku begitu ya. Nah, desain yang baku, tinggal nanti penerapannya ya tinggal dipakai, apakah dia menjadi
pisau analisis, pisau bedah penelitiannya, atau pada terletak pada metode pengumpulan datanya begitu. Jadi ya terpulang kembali kepada objek penelitiannya apa dan apa fokus penelitian yang ingin diteliti oleh si peneliti. Mungkin begitu. Gimana? Cukup apa gimana, Pak? Saya rasa kita cukupkan aja ya. Baik, dokter. Oke, saya simpulkan penelitian tafsir adalah rumpun penelitian sosial. Karena ini adalah akademik ya. Sistem model ajaran kita adalah sistem pola penelitian positivistik ya. Yang ditemukan teori-teori ini banyak ditemukan awalnya adalah dari barat ya. Penelitian positivistik, science, science itu jelas ya, positivistik, uji empirik, kemudian survei. Tapi itu adalah ilmu yang terlihat oleh indera. Kemudian bagaimana yang rumpun ilmu sosial, termasuklah eh, apa namanya mata kuliah kita ya, sastra, kemudian tafsir dan derivasi lainnya lah yang rumpun ilmu sosial. Maka dia dimasukkan dalam penelitian modelnya kualitatif. Ya. Kalau positivistik lebih pada kuantitatif, kalau ilmu rumpun sosial ini lebih biasanya kualitatif. Makanya banyak teman-teman dalam penelitian tafsir itu metodologi penelitiannya menggunakan kualitatif. Desain penelitiannya, meskipun dalam tafsir ada istilah mukoron, ya ijmali, tetap menggunakan desain ya pola barat. Desainnya yang seperti dalam RPS ya, latar belakang masalah, setelah dapat judul latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah itu harus jelas ya, menggunakan pola dua pola. Nah, ini perlu saya ingatkan lagi, menggunakan dua pola. Tidak bisa dalam latar belakang masalah itu menggunakan dua pola, induktif dan deduktif. Meskipun ada juga beberapa yang saya temukan menggunakan dua pola ya, deduktif atau induktif. Dari umum ke khusus itu deduktif atau kita sebut piramida terbalik ya. Kalau induktif itu piramida yang semestinya ya kayak segitiga dari yang khusus ke umum. Nah, itu tidak bisa digunakan dua pola ya atau dua penalaran sekaligus dalam latar belakang masalahan. Jadi setelah kita menemukan tema, kemudian membuat latar belakang masalah, model latar belakang masalah menggunakan dua pola deduktif dan induktif. Deduktif dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian pertanyaan, karena belakangan 10 tahun terakhir belakangan ada setiap mahasiswa itu membuat yang namanya abstrak itu selalu di belakangan, di belakang. Setelah selesai yang namanya penelitian sampai bab 5. Nah, kalau bagi saya ya, dan buku dia PTQ pun belum apa ya, belum upgrade ya, masih buku panduan yang 2017. Abstrak itu dimunculkan di awal. Abstrak itu harus dimunculkan di awal. Sekarang sudah kekinian, abstrak itu dimunculkan di awal. Karena bunyi abstrak itu kan hipotesis. Ya. Hipotesis itu dua kemungkinan tuh. Satu bisa dia berubah, satu bisa dia tetap. Kapan dia bisa berubah? Ketika kesimpulan di bab 5 berbeda dengan hipotesis yang di awal. Nah, itu berubah itu. Tapi kalau seandainya di abstrak sudah dikatakan apa yang ingin ditemukan, namanya kan asumsi, postulat, aksioma. Nah, kemudian sama dengan kesimpulan setelah kita melakukan penelitian mendalam, ternyata di bab 5 itu sama. Ya, apa yang kita ungkapkan hipotesis di awal itu berarti kesimpulan tetap. Jadi bisa dia berubah, bisa dia tetap. Makanya punya hipotesis. Dan biasanya merujuk yang namanya penelitian ini dari latar belakang masalah, ya, kemudian sampai sistematika penulisan. Ini yang kita pelajari sekarang kan RPS itu. Nah ini kan merujuk kepada apa silogismenya ya, silogisme Aristoteles itu kan deduktif tadi ya, umum ke khusus. Kemudian kebalikannya khusus ke umum. Nah, ini merujuknya ke situ. Makanya polanya begitu, dari umum ke khusus. Dan itu harus dipilih satu pola tadi ya. Kemudian dari latar belakang masalah, maka akan kita apa namanya? Kita sisir ya. Kita sisir,
kita turunkan dari latar belakang masalah itu masalah-masalah apa saja yang akan kita teliti atau kita sebut identifikasi masalah. Ya, menemukan masalah-masalah itu identifikasi masalah. Setelah kita temukan masalah-masalah di latar belakang itu, kan banyak tuh. Maka tidak mungkin semua kita teliti. Karena kita memiliki waktu terbatas. Apalagi semuanya kan pasti ingin cepat selesai kan. Kalau bisa setahun kan gitu kan. Nah, tapi idealnya dari Kementerian Pendidikan kan harus dua tahun ya, 4 semester. Ya paling tidak karena waktu yang terbatas, maka dibatasi ya dari identifikasi masalah, misal dapat 10 masalah, dibatasi 1 masalah atau 2 masalah. Jadi dari identifikasi masalah, kemudian dibatasi, dari pembatasan masalah itulah baru gunakan eh, apa namanya rumusan masalah. Kita menggunakan rumusan masalah. Kalau kita dalam metodologi itu, kalau dulu S1 ada istilah belajar apa? Epistemologi dan ontologi. Epistemologi biasanya pertanyaan bagaimana. Kalau ontologi pertanyaannya apakah. Adapun output dari hasil tesis kita, disertasi kita atau skripsi, kalau ini kan tesis atau disertasi itu outputnya disebut nanti aksiologi. Nah, itu harus berkesinambungan nih, 3 serangkai ya. Ada di sisi epistemologi, ada di sisi ontologi, ya bagaimana, apakah, kemudian setelah selesai penelitian itu baru muncul manfaat penelitian kita ini berguna berguna secara bagus atau berguna secara tidak bagus. Jadi walaupun nggak bagus ya, misalnya kita mau meneliti sesuatu nih, ternyata tidak kita temukan manfaat objek penelitian itu, sudah dikatakan penelitian juga tuh. Jadi meskipun tidak bisa dibuktikan misalnya dia meneliti, kalau tafsir ya sosial ya, kalau misalnya ke sains, kita meneliti suatu bidang, ternyata didapatkan pengaruhnya kecil ya. Pengaruh belajar apa namanya audiovisual terhadap kognitif siswa misalnya kan. Ya, ternyata pengaruhnya sedikit sekali. Ya, meskipun sedikit sekali ya sudah dikatakan penelitian. Nah, itu biasanya penelitian yang kuantitatif tuh. Tapi kalau yang namanya kualitatif ya seperti rumpun ilmu tafsir, ya namanya penafsiran kan, yang namanya penafsiran itu ya masing-masing ideologi pandangan orang itu bisa sama bisa berbeda-beda tapi tujuannya sama, tidak ada benar salah yang akurat di situ. Karena jangka panjang. Nah, jadi perumusannya begitu. Baru kemudian setelah dirumuskan, ya, itu pernah saya katakan beda metodologi penelitian dengan metoda tuh. Kalau metoda satu bab khusus dia itu metodologi. Ya, yang dia ada angketnya di situ. Nah, kalau metodologi penelitian rumpun tafsir itu metodologinya ini masuk di bab 1. Mau pendekatan apa? Apakah mukoron? Apakah pendekatan apa ijmali? Nah, itu masuk di bab 1 tuh. Beda dengan sains ya, yang kuantitatif satu bab khusus bab 3 itu tentang metodologi itu. Karena dia panjang metodologinya. Karena di situ dibahas tentang rumus-rumus kan. Rumus bagaimana dia ada populasi. Tadi disebutkan di PowerPoint ada populasi, ada sampel itu khusus di bab 3 itu. Kalau tafsir itu sangat jarang saya temukan begitu. Bahkan saya tidak pernah menemukan yang ada populasi sampel seperti itu. Kalaupun ada itu hanya sederhana ya. Hanya hitung-hitungan sederhana itu diletakkan di bab 1. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan, kita cari ya, penelitian-penelitian yang ada sangkut pautnya, yang ada relevansinya dengan penelitian kita, objek penelitian kita ya. Itu rumuskan, kemudian kita cari penelitian-penelitian yang relevan, tujuannya apa, kemudian tujuan itu sesuaikan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah kalau 2, tujuannya 2. Dan perlu diingat ya, pertanyaan nggak usah terlalu banyak. Cukup 2, 1 saja, atau 1 atau 2. Jawab rumusan yang nomor 1 khusus menjawab yang ada di bab 3. Rumusan masalah yang ada di nomor 2 itu menjawab di bab 4. Kalau bab 5 kan nggak perlu lagi ada pertanyaan. Bab 1 proposal, bab 2 landasan teoritis. Jadi pertanyaan yang paling banyak 2. Makanya saya sarankan janganlah sampai 3, 4, 5 nggak usah. Jadi pertanyaan rumusan masalah 1 menjawab di bab 3. Pertanyaan rumusan 2 menjawab di bab 4. Selesai. Kemudian sistematika penulisan, yaitu sama dengan output penelitian. Saya rasa itu saja yang bisa saya simpulkan. Udah kelar, beginilah proposal yang utuh. Ya, seperti desain penelitian tafsir yang di RPS. Setelah seperti ini kan sudah proposal lengkap nih. Harapan saya UTS kemarin itu begini buatnya ya. Meskipun saya batasi berapa? 3 halaman ya. Tapi kalau yang utuhnya kan sekitar 10 halaman.
Nah, jadi kalau sudah 10 halaman, nanti dipresentasikan, sudah saya ACC-kan, berarti sudah bisa menulis untuk bab selanjutnya, bab 2, dan boleh untuk ujian ujian kompre. Saya rasa clear ya. Berarti minggu depan sudah masuk kepada presentasi semuanya masing-masing. Ketua kelas mana? Berarti balik lagi dia ya, ininya, kelompoknya. Itu ketua kelas ya. Mana ketua kelas? Ketua kelas Siap, terlibat. Bapak Dokter. Ya, balik lagi berarti ke kelompoknya kan? Nah, kemudian di RPS itu kan ada saya buat itu pembahasan buku panduan. Itu perlu dibahas apa tidak? Kalau saya rasa nggak perlu, karena cukup dibaca saja itu ya. Nah, perlu nggak pembahasan? Nah, dibaca saja udah ngerti semua lah ya buku panduan ini. Coba di RPS itu kan pembahasan buku panduan. Saya rasa nggak perlu dibahas, dibaca saja. Kalau dibahas itu takutnya nggak semuanya nggak kebagian untuk presentasi proposal. Karena dia akan terpotong 2 hari ya, 2 pertemuan kan. Pertemuan yang akan datang kan di RPS itu tentang pembahasan buku panduan. Pertemuan akan selanjutnya lagi juga begitu. Jadi ada dua hari yang terpotong. Nah, makanya 2 hari ini kalau bisa diisi ya presentasi teman-teman ini untuk proposal. Jadi semuanya bisa presentasi. Nah, ini tergantung ketua kelas gimana nih. Apakah itu diadakan juga pembahasan buku pedoman atau langsung saja presentasi proposal? Ketua kelas. Eh, Pak Kirlamdi, silakan Pak Kirlamdi. Gimana Pak? ya, Dok, bertanya tentang panduan tadi, Dokter. Apakah ada yang terbaru dari PTK, Dokter? Nggak Karena ada yang kemarin terbaru. kami Itu sebelumnya 2017, ada. belum diupgrade lagi Pak. Baik, baik, Bapak. Terima kasih. Makanya saya rasa itu dibaca saja. Kalau saran saya tak perlu kita bahas itu kan. Tetap ikuti buku panduan itu. Biar supaya bisa terbagi semuanya ini presentasi proposal. Gimana? Deal ya? Nggak usah dibahas apa gimana? Ketua kelas. Apa dibahas buku itu? Buku panduan. Ini harus kesepakatan sama teman-teman, Dokter. Nanti dikabari saja ya. Nanti dikabari saja Siap, Dok. apakah besok minggu depan langsung presentasi proposal masing-masing atau pembahasan buku itu. Gitu ya. Nah, saya rasa cukup. Silakan. Izin bertanya Pak dosen, Gimana kalau Bu? untuk pilihan proposalnya apakah yang nanti yang kita udah punya judul atau yang kemarin waktu pas TS? Ya seharusnya yang UTS itu dipresentasikan, Bu. Ngapain lagi diubah-ubah itu? Oh gitu. Kan ingin saya kan supaya cepat itu loh. Jadi benar-benar jangan Ya. jangan nggak serius nulis apanya itu ketika UTS itu. Tapi kalau seandainya dia nanti di akhirnya nanti dalam ongoing perjalanan tidak sesuai dengan UTS, ya apa mau dikata? Saya udah angkat tangan kan sudah saya di awal pertemuan kan saya bilang kan buat yang namanya proposal. Jadi di semester ini sudah selesai utuh bab 1 begitu Bu Yayet. Ya tergantung Soalnya kemarin belum ah, selesai yang tergantung proposal aslinya. tergantung nanti Bu Yayet Jadi gitu. jadi yang UTS itu pakai yang baru gitu Pak. Nah, ya udah nanti terserah tergantung nih yang penelitinya apakah mau diganti yang UTS itu apa yang lain ya terserah. Pokoknya ACC itu ada di kelas ini ya. Oke, saya rasa itu ya. Di closing statement silakan. Pak Makalah. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Silakan. Ya, baik. Demikian presentasi makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Eh, kami akhiri. Billah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Waalaikumsalam difoto warahmatullahi langsung wabarakatuh. di-share di grup. Ke kelas. Udah? Belum ada di grup? Sudah, Pak. Ya, itu kan enggak, ini dia kan cuma dua
Ayo, come on, Pak. Siapa? Pak yang share grup. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita di Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam.